إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga semuanya senantiasa dicintai, diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya dengan izin dan taufik serta pertolongan Allah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk duduk-duduk sejenak di mana? Di rumah Allah. Ya, maka yang ngundang siapa sebetulnya? Panitia apa Allah? Yang ngundang antum ke sini sebetulnya siapa? Panitia apa Allah? Yang mengundang kita ke sini hakikatnya adalah Allah. Ya, karena bertamunya ke rumah Allah. Ya, Masya Allah. Maka kita bersyukur hari ini kita bisa menjadi manusia terhebat. Ya, jadi manusia terhebat itu bukan yang berkunjung ke Gedung Putih sana ya. Ke Istana Presiden lah. Manusia terhebat adalah yang alhamdulillah mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang beriman. Innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu man amana billahi wal yaumal akhir. Mereka adalah yang senantiasa memakmurkan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perkumpulan seperti ini yang kita niatkan apa? Tidak ada lain kecuali talabul ilmi, perkumpulan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perkumpulan yang mendatangkan apa? Kasih sayang Allah, rahmat Allah. Baik di dunia, terlebih nanti di akhirat. Salah satu kabar gembira yang sering antum dengar ya dalam Sahih Muslim, di mana seseorang atau satu kaum, kata Nabi, bila mereka bertumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, saling mempelajari kitab Allah sesama mereka, maka di antara kabar yang dikabarkan apa? Nazalat alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Akan turun ke tengah mereka apa? Ketenangan. Dan mereka pun diliputi rahmat Allah. Sebagaimana juga mereka dikelilingi oleh para malaikat. Kita garis bawahi kalimat rahmat. Masya Allah. Ya, ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa semangat duduk di rumah Allah dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah.
ya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka akan turun rahmat Allah kepada mereka. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah di dunia, dengan duduk seperti ini kita bisa mendapatkan petunjuk hidup. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat yang masyhur di akhir 108 kurang lebih. Kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Lihat, "Wa ma arsalnaka," tidaklah kami utus engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, illa rahmatan lil alamin. Kecuali Allahu Akbar, sebagai penebar rahmat. Sebab dan sumber rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah. Alam jin, alam manusia, bahkan hatta alam hewan. Apalagi kita tentunya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke tengah kita sebagai rahmat, sebab kasih sayang. Salah satunya, kata para ulama, di antara rahmat Allah yang diturunkan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memberi petunjuk, petunjuk yang sempurna, petunjuk yang tidak ada melencengnya sedikit pun, petunjuk yang sangat bercahaya, tidak ada kegelapan sedikit. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau hai Muhammad menggiring dan mengajak dan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Subhanallah. Ya, sehingga subhanallah dengan kita mempelajari, mengkaji dan mendulang apa yang dahulu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan turun rahmat ke tengah. Salah satunya tadi, rahmatnya adalah Masya Allah, antum akan tahu untuk apa antum disembah. Ya, untuk apa antum diciptakan. Ya. Sehingga kita jelas apa tujuan hidup kita. Lalu kita pun akan tahu dan mendapatkan petunjuk bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah. Baik secara keyakinan, ya, secara keyakinan kepada siapa kita menyembah, siapa yang berhak dipertuhankan. Begitu juga cara kita beribadah. Termasuk subhanallah bagaimana cara kita bermuamalah. Karena begitu sempurna, ini halal, ini haram. Begini berinteraksi dengan A, dengan B, dan dengan C, dan seterusnya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, itulah rahasia kehidupan kita, bahwa kehidupan kita tidak akan lurus tanpa kita iringi dengan cahaya Allah, ilmu Allah yang dahulu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ma'asyal muslimin, Allahu akbar. Ya, banyak orang yang mereka tahu, sekedar tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan. Bahkan ramai, ya, masyhurnya dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ya. Sehingga hiruk pikuk semangat happy birthday to Nabi. Ya. Kalau sekedar mengenal bahwasanya Muhammad utusan Allah, kemudian lahirnya bulan A dan B dan C. Namun tidak dikuatkan dengan mengenal apa yang dahulu diembankan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dari
cahaya Allah yang dititipkan kepada Nabi SAW, maka tidak berefek. Ya, oleh karena itu justru subhanallah yang benar dalam mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama dalam rangka kita mencintai Nabi SAW, yang paling pertama dan utama adalah kita mempelajari apa yang dahulu beliau perintahkan, beliau ajarkan, beliau tuntunkan. Karena itulah kewajiban kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian subhanallah, kewajiban kita kepada Nabi SAW. Setelah kita mengimani bahwasanya Rasul adalah utusan Allah, yaitu kita sami'na wa ata'na. Ini mutlak. Ya. Kalau antum sami'na wa ata'na, sebagaimana dalam surat Nur ayat 51, kata Allah, innama kana qaulal mu'minin. Perkataan orang yang beriman itu idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila diajak ke jalan Allah dan Rasulnya untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya di tengah mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Fa ulaika humul muflihun. Siapa yang syiarnya sami'na wa ata'na, ulaika humul muflihun, maka mereka kelompok hamba Allah yang dijamin bahagia. Taat. Ya. Makanya Nabi sudah menjamin itu untuk kita selama kita taat kepada beliau. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk kecuali yang enggak mau saja. Illa man aba. Kemudian siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Wa man ya'ba qala man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku maka dia pasti masuk surga dan selamat di dunia. Dan siapa yang bermaksiat, mengingkari, menyeberangi ya perintah dan laranganku, maka dia telah enggan masuk surga. Kemudian subhanallah, selain taat ada yang lebih luas lagi. Ya, bentuk cinta kepada Nabi SAW. Dan tadi ini buah daripada ilmu. Ya, ada yang lebih luas lagi. Apa? Subhanallah, menjadikan Nabi SAW sebagai tauladan. Ya, menjadikan Nabi SAW sebagai apa? Tauladan. Tauladan. Dalam segala hiruk pikuk kehidupan kita, baik kehidupan dunia apalagi agama. Sekali lagi, ya, menjadikan Nabi sebagai tauladan kita. Baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan agama. Siapa contoh antum? Siapa tauladan antum? Subhanallah. Tidak akan benar kehidupan kita kalau tidak menauladani siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan apa? Semua urusan. Ya. Hatta dalam urusan minum, urusan makan, ya. Urusan bisnis, berumah tangga. Bahkan urusan adab-adab pribadi. Coba lihat kuku antum gimana? Hah? Coba lihat kuku antum bagaimana? Coba lihat bulu ketek antum gimana? Coba dicek. Hah? Iya. Hatta dalam urusan adab-adab pribadi. Sempurna. Ya. Tidak ada yang terkurangi. Maka subhanallah. Ikon kehidupan kita adalah Rasulullah SAW. Bukan sekedar hura-hura, teriak-teriak. Ya. Kumpul sana, kumpul sini. Acara tahunan dan seterusnya. Tidak. Yang dituntut bukan itu. Makanya hal itu tidak dicontohkan oleh generasi terdahulu. Dalam apresiasi cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apresiasi cinta Nabi SAW adalah ittiba. Yaitu mentauhidkan Nabi. Ya. Kita harus paham ikhwan. Ada dua tauhid yang wajib kita tegak. Yang pertama tauhidu Rabbil Alamin. Yang kedua tauhidu Rasulihil Amin.
Yang pertama apa? Tauhidu Rabbil Alamin. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah dari sisi penghambaan dan dari sisi tujuan segala urusan kehidupan kita. Hari ini kita datang ke sini karena siapa? Kalau karena Allah, insya Allah manfaat. Kalau bukan karena Allah, sampah. Saya, antum semuanya, kalau ke sini bukan karena Allah, sampah. Ya. Termasuk ibu-ibu bikin nasi goreng. Karena siapa, Bu? Antum kasih nafkah awal akhir bulan atau awal bulan. Karena siapa? Ya. Apapun gerak-gerik kehidupan kita, subhanallah, hendaknya kita menjadikan tujuan utamanya adalah Allah. Hatta walaupun urusan dunia, sehingga Allahu Akbar. Seorang muslim dengan tauhid Rabbul Alamin ini, napasnya berjalan, argo pahalanya jalan. Paham tidak? Tadi malam antum tidur karena apa? Ya karena ngantuk, Ustaz. Iya ngantuk. Iya. Kalau antum tidur karena Allah, antum niatkan supaya aku bisa segar, salat subuh segar. Apalagi bismillah deh, insya Allah malam ini aku niatkan apa? Tahajud misalkan. Mau bangun jam 3 bismillah deh. Ya. Subhanallah. Selama tidurnya, argo pahala berjalan. Ya. Maka jadikan itu prinsip pertama kita. Tauhidu Rabbil Alamin. Jadikan seluruh hidup pikuk kita dalam kehidupan kita. Jangan urusan agama, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Hatta urusan dunia. Subhanallah. Semua. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niat. Kalau niatnya Allah, maka Allah akan berikan ya keutamaan kepadanya dari pahala dan seterusnya. Oke. Yang kedua ikhwani, tauhidu rasulihil amin. Kita juga harus mentauhidkan rasulnya yang amin dari sisi apa? Petunjuk. Dari sisi jalan kehidupan. Sabil, manhaj. Manhajnya manhajun nabawi. Manhaj kenabian. Ya. Mencontoh beliau bagaimana beliau mengarungi kehidupan ini dalam berbagai sisi. Karena dalam sisi Muhammad, dalam Muhammad semua urusan kehidupan ada. Ya, kehidupan pribadinya, kehidupannya sebagai dia kepala rumah tangga, sebagai tetangga, sebagai keluarga, sebagai pemimpin, sebagai panglima. Beliau pernah bisnis enggak? Berarti sebagai pembisnis. Ya. Beliau pernah mengembala tidak? Sebagai pengembala. Subhanallah. Semua sempurna. Makanya ikon kehidupan seorang muslim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah praktek cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Subhanallah. Ya. Kalau praktek cinta Nabi tidak mengikuti apa yang Allah inginkan, yaitu ittiba' Nabi dan taat dan ittiba' Nabi, maka yang ada hanya sekedar apa? Ngaku-ngaku, hura-hura, sekedar rame-rame, sambil merokok. Campur baur laki-laki wanita. Ya, dipanggil adzan gak ada yang ke masjid. Wanitanya tidak menutup aurat. Ya, makan asal cablok aja. Gak kenal halal, gak kenal haram. Mau tangan kiri, mau tangan kanan. Ya, gitu. Kumis baplang, ini limis, misalkan. Ya, pas nyambat-nyambat, malah nyambat-nyambat
nama selain Allah. Pas bergantungnya kepada selain Allah. Sementara kalau ditanya, antum cinta Nabi? Cinta Nabi. Musibah. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, sekali lagi, ya bahwasanya praktek cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam benar adalah subhanallah. Kita jadikan Nabi SAW sebagai ikon kehidupan dan semua perintah beliau kita taati dan semua larangan beliau kita tinggalkan. Dengan itu antum selamat. Dengan itu antum selamat. Namun sekali lagi frame-nya apa? Bingkainya apa? Bingkainya adalah talabul ilmi. Ya, wajibnya kita mengenal ya apa saja yang menjadi tuntunan, petunjuk, hidayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah taala al-ilman nafi'. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Kita masuk ya dalam pembahasan kita dari syarah akidah Ahlussunnah yang ditulis oleh guru kita Ustaz ya Abdul Qadir Jawas Ustaz Yazid rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu prinsip dasar Ahlussunnah atau akidah Ahlussunnah yang ke-40. Yang keberapa? Yang ke-40. Ya. Beliau membahas lanjutan yaitu dari prinsip aqidah. Keimanan, keyakinan. Kata beliau, qala al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Wajibnya kita mengimani takdir. Baik yang baik maupun yang buruk. Sekali lagi, wajib kita mengimani takdir. Baik yang baik maupun yang buruk. Jamaah sekalian rahimakumullah. InsyaAllah tidak asing bagi kita. Anda mukmin? Naam. Ya. Apakah Anda seorang mukmin beriman? Ya. Maka tidak sah, batal iman Anda bila mengingkari salah satu rukun dari rukunnya. Pondasi di antara pondasinya, asas di antara asasnya, akar di antara akar iman. Naam, salah satunya adalah al-imanu an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu iman mengimani takdir. Ya. Segala ketetapan Allah, takdir, segala ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan untuk hambanya di alam semesta ini, ya sebelum terjadinya sudah berada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib imani. Kita yakini. Namun tentunya ma'asyar muslimin rahimakumullah, perkara iman adalah perkara gaib. Perkara apa? Gaib. Sekali lagi, perkara iman, perkara apa? Gaib. Yang tidak bisa ya disandarkan kepada akal. Tapi wajib bersandar kepada dalil. Kabar. Ya. Sehingga ketika ada kabar, kita katakan sami'na wa apa. Kabarnya apapun. Baik kabarnya masuk ke nalar kita atau tidak masuk ke nalar kita. Kalau kabar itu
otentik datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka ya tidak boleh kita ingkari. Ya, sebagaimana contoh misalkan ada kabar tentang apa? Hari kiamat, iman dengan hari akhir. Ya, kabar tentang apa? Azab kubur. Secara nalar kita nggak masuk azab kubur maksudnya apa? Wong saya gali cuma tulang saja adanya. Ya. Nanti ada Ya'juj Ma'juj, nggak masuk akal juga. Isa sekarang ngeliwat apa gimana nih belum mati ini? Sudah berapa ratus ribu tahun itu Isa di atas. Dan kita yakin Isa belum wafat. Beliau akan turun di akhir dan beliau yang nanti membunuh Dajjal. Udah nggak usah sibuk, capek. Ya, nggak usah gimana, seperti apalah. Amantu billah. Karena ada kabar, maka kita katakan amantu billah, safe di sini. Apapun otak kita yang nggak nyambung, bukan kabar yang salah, ente yang bodoh. Ya. Kalau otak kita tidak nyambung dengan urusan iman, bukan Quran atau bukan kabar yang salah dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW, tapi kecetekan, yaitu pemahaman kita. Ya, oleh karena itu, ikhwanakumullah, tadi urusan iman, urusan gaib tidak bisa nyampe kabarnya kecuali dengan ilmunya, kecuali dengan kabar. Dan tentunya kabar yang sangat otentik, yang sangat gagah, yang sangat tidak pernah ada kesalahan, kabar wahyu. Kabar dari Allah. Kabar langit. Melalui wahyu, baik Al-Quran maupun sunnah. Maka setiap kita wajib beriman. Baik. Maka ayul ikhwan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah datang kabar kepada kita. Bahwasanya qala Allah azza wa jalla, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwasanya segala sesuatu, inna kulla syai'in, segala sesuatu, surat apa itu ya? Sebentar. Khalaqnahu biqadar. Iya. Surat Al-Qamar. Ayat 49. Qala Allah azza wa jalla, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu, apapun di alam semesta ini, kami adakan, kami ciptakan dengan takdir. Dengan rencana sebelumnya. Takdir itu adalah rencana Allah yang pasti. Sebelumnya. Ya. Sampai kata Nabi SAW, dalam hadis yang sahih, sebutkan di sini hadisnya halaman 337, kataballahu, Allah telah mencatat maqadirul khalaiq, yaitu ketetapan dan ketentuan takdir seluruh makhluk, bukan hanya kita, seluruh makhluk. Bahkan tidak ada daun yang jatuh tadi malam di depan rumah antum kecuali dengan takdir. Safe itu. Inna kulla syai'in, Allah catat ya semua rencana yang terjadi di alam semesta ini, takdir. Qabla khalqis samawati wal ardi wal arda, sebelum penciptaan langit dan bumi, bi khamsina alfasana. Bahkan sudah dicatat, sudah beres, sudah dibukukan, hari ini akan ada kajian di Mias, antum datang, ana di sini, 50.000 tahun sudah dicatat. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Begitu kabar dari Allah SWT. Ya. Apapun yang terjadi di alam semesta ini
tidak lepas dari takdir Allah. Di sini dalam hadis yang lain, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah, pertama kali Allah menciptakan pena. Kalau antum ditanya, apa makhluk pertama diciptakan? Arsy. Ya, arsy ya. Singgasan Allah. Lalu Allah, di antaranya Allah menciptakan setelah itu pena. Nun wal qalam, ada pena. Ya, jangan dibayangkan penanya kayak gimana ya. Enggak tahu Ustaz. Baik. Allah menciptakan pena. Lalu kata Nabi, awal kali Allah menciptakan pena. Qala lahu, maka Allah berkata, uktub, nulis, tulis. Tulis alim. Maka pena itu bertanya, wama rabbi wama ada aktub. Rabbku, apa yang harus aku tulis? Apa yang harus aku catat? Qala uktub maqadiru kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Catatlah ketentuan segala sesuatu apa yang akan terjadi sampai kiamat. Dan itu ternyata ya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apalagi antum, langit aja belum ada. Bumi saja belum ada. Sampai kapan? Sampai terjadi kiamat. Bahkan ma minkum min ahadin. Tidak ada seorang pun dari kalian illa wa qad ulima maq'aduhu afil jannati aw finnar. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali sudah ditentukan mana tempatnya, surga atau neraka. Beres. Beres. Ya. Ma'asal muslimin kamallah. Oleh karena itu takdir ini adalah bagian daripada rububiyah Allah. Apa rububiyah itu? Kegagahan Allah dalam mencipta, mengatur, dan memiliki alam semesta. Dan kita wajib beriman rububiyah, terus apa lagi? Uluhiyah, terus apa lagi? Asma wa sifat dalam tauhid. Ya. Naam. Imam Ahmad mengatakan al-qadaru qudratullah. Takdir itu bagian daripada kegagahan dan kudrah kemampuan Allah. Ya. Al-qadaru qudratullah. Subhanallah. Dan itu yang kita save. Ya. Maka urusan takdir, urusan yang terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan itu urusan Allah. Semua yang terjadi hari ini, esok hari, kapan antum mati, wafat, ya, bagaimana akan terjadi musibah, kebaikan, beres. Tanggal berapa, selesai. Itu harus kita save dalam keimanan kita. Sehingga ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, seorang mukmin atau sebelumnya tadi seorang yang beriman harus yakin 100% itu. Dan itu bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayol ikhwah, kita wajib berbaik sangka dengan Allah. Tenang saja, santai saja. Karena Allah yang menentukan untuk kita segala sesuatu, Dia zat yang Maha Rahman dan Rahim. Ya. Zat yang apa? Maha sayang. Maha adil. Tidak pernah salah. Bahkan diharamkan atas dirinya kezaliman. Ya. Dia punya rahasia tentang kita. Bahkan tentang alam semesta di atas kasih sayangnya. Di atas rahmatnya. Di atas apa? Ilmunya. Di atas kebijakannya. Di atas keadilannya. Di atas di mana dia
Zat yang tidak pernah zalim bahkan mengharamkan zalim untuk dirinya. Tenang saja. Ya. Sehingga ma'asyarul muslimin kamallah, dan itu tadi adalah urusan Allah. Sekali lagi, takdir urusan Allah. Rahasia Allah. Kewajiban kita hanyalah beriman. Sep. Ya, sep saja. Beriman saja. Dengan asumsi kita berbaik sangka. Inda dhanni abdi bi. Aku tuh gimana sangkaan hamba. Dan jangan pernah ragu bahwasanya Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Adil, Allah Hakim, bijak, Allah Al-Alim. Apa Al-Alim? Bukan jahil. Allah di atas ilmu. Dan Allah wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, tidak pernah menzalimi hamba. Nah, gimana Ustaz? Tadi katanya yang di neraka, yang di surga. Itu bukan kedoliman Allah. Yang dolim antum. Yang dolim kita. Wa ma dhalamahumullah. Allah tidak mendolimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlim. Tapi mereka lah yang dolim pada diri mereka sendiri. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita wajib mengimani takdir. Dan nanti kita akan sebutkan yaitu maratibnya atau rangkaiannya. Baik. Nah, oleh karena itu sisi Allah. Di mana kita wajib mengimani takdir. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita iman dengan takdir, Allah juga memerintahkan kita untuk beramal. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Beramal. Berbuat. Sehingga Allah mencintai yang saleh. Betul? Dan Allah membenci yang tidak saleh. Dari sisi kita seorang hamba, kewajiban kita dua. Satu, kewajibannya apa? Mengimani takdir safe. Satu, kewajiban kita. Dan ini di luar nalar kita. Cukup iman saja. Di luar nalar kita. Cukup tahu segala sesuatu terjadi dengan takdir. Dan cukup imani bahwasanya yang menentukan atau yang berrahasia tentang kita dan alam semesta ini tidak pernah dolim. Sayang, adil, bijak, dan berilmu. Tidak pernah salah. Yang salah itu kita. Yang tidak adil itu antum. Kita semua. Yang dolim itu kita. Yang jahil itu manusia. Maka kita bab iman bil qadar, babul qadar, babul iman. Kita imani bahwasanya itu adalah hak prerogatif Allah dan jangan pernah nanya kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya ya atas semua perbuatannya, ketentuannya, ketetapannya. Allah enggak boleh ditanya. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Lah. Sebaliknya wahum yus'alun, yang ditanya kita. Yang ditanya siapa? Kita. Maka ingat kalau begitu ada dua kewajiban. Ya, pada diri seorang muslim. Yang pertama kewajiban apa tadi? Beriman dengan takdir. Dan itu buahnya sangat banyak. Ya, buahnya sangat. Di antara buahnya, ayo ikhwah. Lihat di dalam surat Al-Hadid ayat 23 24. 24 22 24. 22 23. Maaf ya, 22 23. Allah katakan, ma asaba min musibatin. Tidak ada sedikit pun musibah ya mengena kepada kalian. Ma asaba min musibatin. Tidak ada sedikit pun musibah yang mengena kepada kalian.
Fil ardi wala fis sama. Baik musibah itu terjadi di langit atau di bumi. Illa fi kitabin. Kecuali musibah itu telah tercatat fi kitabin min qabli an nabra'aha. Sebelum terjadi. Ya, ada kematian, ada yang sakit, ada A dan B dan C, ada bencana alam, ada ini, ada itu, sudah. Ya, semua sudah selesai, tercatat. Ya. Lalu apa hikmahnya? Lanjutkan ayatnya. Kata Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu sangat mudah bagi Allah. Lalu hikmahnya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kalian tidak merasa putus asa. Merasa berlebih, bersedih yang berlebih. Atas sesuatu yang fatakum hilang dari kalian. Satu kebaikan, satu kesenangan, satu nikmat yang tidak sampai kepada kalian. Entah karena musibah atau kehilangan, kita tidak berlebihan. Ya, karena kita yakin bahwasanya musibah yang datang, kematian anak, kematian istri dan sebagainya, itu semuanya qadarullah, takdir. Makanya seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, dia langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarullah. Ini takdir Allah dan dia yakin Allah menentukan takdir ini dengan hikmahnya. Ya, ada bab namanya bab musibah. Saya ingin tanya, apakah bab musibah itu mutlak membawa madarat ke kita? Jamaah, apakah bab musibah itu mutlak membawa madarat ke kita? Tidak. Justru subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah dengan berita acara yang sangat banyak. Allah ingin menghapus dosa kita. Ya kan? Allah sedang mengangkat derajat kita, Allah sedang mencintai kita, bahkan Allah akan gantikan lebih baik. Bahkan subhanallah, ketika kita sabar dan ridho menghadap musibah, hadiahnya apa? Surga Allah. Masya Allah. Ya, ketika kita kembalikan qadar Allah, ini takdir Allah. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum. Agar tidak termasuk tidak terlalu al-farah. Farah itu apa? Euforia, senang-senang. Ya. Sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa-apa yang didatangkan. Lah, ketika kebaikan yang datang, maka dia pun mengucapkan alhamdulillah. Tidak sombong, tidak angkuh. Tidak terlalu yaitu euforia dengan ya nikmat-nikmat yang datang kepadanya. Tapi dia balikan kepada siapa? Nah, alhamdulillah. Ya, dia memuji Allah karena dia yakin nikmat pun tidak akan sampai tanpa izin. Kelahiran, dapat rezeki, pangkat naik. Ya, gaji naik. Ya, dan seterusnya. Masya Allah, sehat badan. Oh, aku siapa dulu dong, tiap hari olahraga. Sombong. Lah. Ya, datangnya nikmat itu dengan izin, maka dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sehingga Pak Bu Jamaah, orang yang beriman dengan takdir hidupnya tenang. Hidupnya apa? Tenang. Santai saja. Baik sebelum terjadinya ataupun ketika terjadinya. Enggak usah takut. Karena sejatinya hidup kita ini diatur apa mengatur? Diatur. Siapa yang mengaturnya? Yang maha segala-galanya. Sehingga kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Mu'min itu sangat menakjubkan. Mu'min itu Masya Allah. Luar biasa. Sangat menakjubkan. Semua keadaannya baik. Kalau dia mendapatkan nikmat bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah bersabar. Dia yakin semuanya dari siapa? Allah. Itu iman dengan takdir. Ya, kalau antum tidak beriman dengan takdir, ketika dapat nikmat sombong sekali. Ketika dapat musibah, waduh, teriak-teriak. Ya, gitu. Kenapa? Karena dia tidak mengembalikan bahwa musibah ini dia tidak katakan innalillah atau qadarullah. Ya, maka ma'asal muslimin kamallah. Ya. Sekali lagi, kewajiban kita yang pertama al-imanu bitakdir. Iman takdir. Baik. Namun di sana ada kewajiban kedua dari sisi kita. Takdir itu sisi Allah.
Kewajiban kita apa tadi? Iman safe saja. Dengan asumsi berbaik sangka dengan Allah. Ya, dan kita akan nanti setelah ini akan supaya apa namanya? Rangkaian atau tahapan takdir itu terjadi. Dan semuanya babnya bab iman dan tidak boleh terlalu masuk dalam bab takdir. Cukup safe saja. Karena kalau terlalu masuk, waduh. Antara dua antum. Antara antum jadi orang seperti Majusi. Kata Nabi, Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusi umat ini. Luar biasa. Nabi sudah menyebutkan ada satu kelompok namanya Qadariyah. Apa arti Qadariyah? Bagus sih namanya Qadariyah. Ternyata pengingkar qadar. Mengingkari takdir. La qadar. Gimana aku saja. Gimana aku saja. Aku mau ke barat, ke timur, mau makan, mau tidur. Subhanallah. Dia mengingkari takdir. Tidak terjadi. Allah tidak tahu kejadian sesuatu kecuali setelah terjadi. Subhanallah. Berarti manusia alam ini menciptakan gerakannya sendiri. Makanya ada dua pencipta di sini. Ya, maka disebut majusi. Baik, ma'asyar muslimin atau sebaliknya. Nah, dia tidak menginginkan takdir atau sebaliknya. Kita ini tidak punya ranah usaha. Kita ini tidak punya ranah ikhtiar. Kita ini tidak punya ranah program. Ya. Yaitu semuanya adalah Allah, kita nggak bisa apa-apa. Tidak juga. Sekarang ikhwani, makanya Ahlus Sunnah pendapatnya sesuai dengan fitrah. Saya ingin tanya, antum datang ke sini gimana? Sudah terschedule? Hah? Sudah. Itu semuanya program antum, kan? Pilihan antum. Antum yang schedulekan, oh besok ngaji ini. Hah? Setelah itu ngajak istri, kemudian ada rencana naik apa? Oh naik mobil, naik ojek. Ya, lalu jam berapa berangkat? Semuanya bukankah itu ikhtiar Anda? Ketik dan Anda telah memilih sesuatu yang menurut Anda baik. Kenapa hari ini antum tidak ke bar? Ini hari Minggu. Jamaah. Kenapa antum nggak ke diskotik hari ini? Kenapa? Minggu kemarin ke diskotik nggak? Woi, jawab. Bulan kemarin. Tahun kemarin. Tidak. Kenapa? Karena Anda punya pilihan. Ini baik, ini buruk. Ya. Makanya amalan manusia, ada amalan yang di situ ada ranah pilihan dia, maka di situ ada cinta dan murka, dan di situ ada pahala dan dosa. Kalau ada amalan yang itu berkaitan dengan ikhtiar antum, ya, dengan ikhtiar antum, kesadaran antum, maka disitulah ada cinta dan murka, dan ada pahala dan dosa. Makanya Allah mencintai. Allah mencintai siapa? Dan Allah menginginkan antum berbuat soleh. Dengan berbagai macam rangkaian amalan-amalan solehnya. Dan antum Allah membenci dan memurkai para pelaku kekafiran, kefasikan, kemunafikan, kemaksiatan. Dan Allah larang itu. Dan Allah telah berikan antum apa? Allah telah berikan antum yaitu kemampuan untuk melakukan itu. Dari mulai Allah ciptakan antum sempurna. Yang kedua Allah berikan kita akal. Yang akal itu semakin matang, semakin makanya disebut baligh, bisa memilah yang baik dan yang buruk. Ditopang lagi Allah turunkan Rasul untuk menjelaskan ini yang jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Ini halal, ini haram. Ini taat, ini maksiat, ini boleh, ini enggak boleh. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Begitu jentrek bagaimana makan? Apa antum? Ya? Kumaha takdir Allah baiklah cenah. Tidak masuk ke akal kita. Ini kayaknya takdir ana nih, takdir ana tekan tangan kiri. Lah. Arab berhujjah dengan takdir untuk maksiat. Kenapa? Kenapa? Kenapa?
Karena antum punya kemampuan memilih. Dan sudah sampai kepada antum ilmu. Petunjuk dari siapa? Dari Allah. Makanya ini khamar, ini susu. Antum gak boleh mengatakan, oh kayaknya hari ini takdirnya khamar deh. Neraka antum. Makanya ketika antum masuk neraka, bukan Allah yang zalim, kamu yang zalim. Aku sudah berikan aku sudah berikan engkau hal yang sehat. Aku sudah berikan petunjuk dan mampu untuk memilih. Sekarang kalau anak pegang baju antum, lalu anak bawa belati, lalu anak katakan minum khamar atau anak tusuk antum. Dan ini beneran ya? Ini contoh tadi. Hah? Antum dipegang ininya, lalu dengan belati di bedada antum. Minum khamar apa tusuk? Dan ini beneran, bukan ancaman. Tusuk beneran. Antum lalu minum khamar. Dosa enggak? Enggak ada dosa. Tidak ada dosa. Karena di situ tidak ada pilihan. Antum tidak bisa memilih akal antum tahu ini halal, tapi tidak ada pilihan. Gitu. Antum lagi tidur, lalu melindur, Yesus Tuhan, paus misalnya. Kafir tidak? Kafir tidak? Tidak. Lagi tidur. Akal antum lagi tidak ada. Ya? Gitu. Makanya ikhwani, orang yang sakit, di atas sakitnya, tiba-tiba sakit tanpa ada ya usaha dia, berdosa tidak? Tidak ada dosa. Tapi kalau sakit, dia corek. Apa itu? Ada usaha dia minum khamar atau dia minum endrin. Atau dia iris urat nadinya. Dosa tidak? Dosa. Karena di situ ada ranah kita. Oleh karena itu ikhwani, ini yang penting. Dalam dua ayat yang tadi, dalam potongan ayat tadi, la yus'alu amma yaf'alu. Ini bab iman dengan takdir di antaranya. Tidak boleh Allah ditanya tentang apa yang dia lakukan. Salah satu yang Allah lakukan terbesar adalah takdir. Allah nggak bercerita. Itu mah babnya bab iman. Bab safe. Kita wajib yakin. Beres sampai kiamat. Apa yang terjadi pada manusia bahkan alam semesta ini. Yakin. Bab iman. Kehendak kita tidak akan terjadi tanpa kehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kita hanya punya program dan progres. Ya, adapun apa hakikat yang terjadi di luar rencana kita. Ketika program dan progres sesuai, maka berarti itulah takdir. Kalau tidak sesuai, itu juga takdir Allah. Ya. Tapi sekali lagi, ingat ini hanya bab iman. Dengan penuh husnudzan, baik sangka dengan Allah, dengan penuh yakin dan slow, santai. Kenapa? Karena yang berrahasia tentang kehidupan kita, yang maha rahim, yang maha adil, yang maha bijak, yang maha berilmu, yang tidak pernah salah. Yang tidak pernah mendolimi hambanya. Sekali lagi, ini bab iman. Bab iman, bab keyakinan, ya, yang tidak boleh retak, masuk ke akal kita. Alhamdulillah tidak pun sudah. Ya. Kemudian wahum yus'alun, lihat dalam satu ayat. Wahum yus'alun, sementara mereka akan ditanya. Ya, maka kita ini harus menyibukkan diri dengan ranah kita. Ranah Allah gak usah tanya. Cukup iman di sini. Ranah kita justru yang harus kita menyibukkan diri dengannya. Kenapa? Karena kita akan ditanya. Tentang apa? Lihat, Allah katakan dalam surat yaitu Al-Hijr ayat 92 dan 93, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in." Allah bersumpah demi Rabbmu, demi Allah, lanas'alannahum ajma'in, akan kami tanya mereka semuanya. Apa yang ditanya? Amma kanu ya'malun. Tentang apa yang mereka perbuat. Ya. Makanya Pak Bu jamaah, itulah tugas kita di dunia dan itu pun yang akan kita tanggung jawabkan.
Dan antum tidak bisa berhujah dengan takdir. Ketika nanti amalan antum enteng. Kan nanti ada amalan yang berat, fa'amaman sakulat, fa'amaman khofat. Ketika antum fa'amaman khofat, komplain. Allah kan kamu juga yang takdirkan aku khofat. Tidak boleh. Ketika antum masuk neraka pun, ya Allah katakan, rusulan qad qasasna wa rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Telah kami utus ke tengah kalian rasul memberikan kabar gembira dan peringatan, petunjuk. Ini boleh, ini tidak boleh dan seterusnya. Li'alla yakuna 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Supaya kalian tidak komplain nanti kepada Allah setelah diutus rasul. Tidak boleh ada yang berkomplain nanti ketika masuk neraka antum berhujah. Allah kenapa? Engkau yang masukkan aku ke neraka. Engkau yang takdirkan. La. Ya, betul Allah yang takdirkan, tapi dengan keadilan Allah dan kedoliman engkau. Allah tidak boleh. Ya, kenapa? Karena kita ada ranah kita. Sekali lagi, karena di sana ada ranah kita. Apa ranah kita? Beramal. Dan diberikan fasilitas-fasilitas beramal itu. Dari akal, dari kemampuan memilih. Tadi kalau dipaksa nggak ada hukum. Atau ketika udah nggak mampu memilih, lagi gelo, ya, lagi pikun, lagi tidur, ya nggak ada dosa di situ. Memiliki kemampuan memilih, lalu diturunkan petunjuk. Ternyata antum masih meniti jalan yang haram dengan pilihan antum, dengan kemampuan antum. Ya, ma'asyiral muslimin, ada katakan, mohon maaf nih, tontonan haram. Entah itu mungkin foto wanita atau video-video yang haram misalkan. Oke? Baik, di tangan antum. Dan antum tahu itu haram. Dan antum bisa ninggalkan, antum bisa lakukan. Itu ikhtiar antum. Dan antum sudah tahu itu haram. Dan antum gak dipaksa menontonnya. Tapi antum tetap nonton. Dosa nggak? Masuk neraka kemungkinan. Yang salah siapa? Allah bantu. Kamu yang salah. Ya, kita yang salah. Ya, kiaskan semua perbuatan kita. Semua perbuatan kita. Maka ma'asyiral muslimin, ya, sekali lagi, jangan terlalu ya kita memikirkan urusan takdir. Enggak nyampe. Rahasia tetangga aja susah kita cari. Apalagi rahasia Allah. Al-qadaru sirrullahi fil alam. Begitu kata para ulama. Takdir itu rahasia Allah di alam semesta ini. Rahasia Allah. Baru kita ketahui ketika terjadi. Makanya pas terjadi, qadarullah. Kalau terjadinya baik, alhamdulillah. Kalau buruk, inna lillah. Memang kita milik Allah. Ya. Namun sisi kita, justru yang harus kita senantiasa ya sempurnakan sisi setelah sisi iman. Yaitu sisi kewajiban kita yang kedua. Yaitu kewajiban apa? Wa amilus beramal saleh. Dan di situ Allah berikan ranah antum. Di situ ada usaha antum, di situ ada ikhtiar antum, di situ ada kemampuan antum, di situ ada akal, di situ ada petunjuk. Makanya ada dosa dan pahala. Makanya ada apa? Ada dosa dan pahala. Makanya ada surga dan yaitu neraka. Makanya nanti amal antum itu akan ditimbang. Karena di situ juga ada usaha antum. Makanya ditimbang nanti. Ditimbang, ditanya, dikasih buku catatan. Benar gak? Ya. Dan akhirnya antum surga atau neraka. Yang dolim siapa? Antum. Ya. Gitu. Maka kata para ulama, ketika antum masuk surga dengan rahmat Allah. Dan keadilannya. Dan ketika dengan rahmat Allah. Ketika antum masuk neraka dengan keadilan Allah. Allah adil. Yo mosok. Yang satu tahajud, yang satu nenggak botol, dua-duanya surga. Kan nggak benar. Benar gak? Yang satu tahajud dengan pilihannya. Penuh cinta. Betul gak?
penuh cinta, penuh rasa takut, harapan. Masya Allah. Dia sisihkan sebagian malamnya. Dari terlelap tidur dia bangun. Yang satu nenggak botol. Gelek malam-malam jam 2, jam 3. Hah? Dengan pilihan dia juga. Padahal dia tahu itu haram. Dia memilih itu. Di akhiratnya sama. Enaknya. Lah. Itu tidak masuk dalam keadilan Allah. Itu tidak masuk dalam kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dolim Allah. Masuk yang tahajud sama yang gelok. Dua-duanya masuk surga dengan nyamannya. Nggak bisa. Yang satu nyembah Allah, yang satu tidak. Ya. Lalu sama-sama, maka itu di luar keadilan Allah. Yang adil itu, yang soleh di surga, yang toleh di neraka. Itu yang adil. Soleh dan toleh, apakah tidak ada usaha antum? Ada usaha antum di sini. Ya. Terlepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka takdir itu sekali lagi save aja. Iman bisa cukup. Babnya bab iman. Ada bab berpikir, bab mengerahkan usaha, bab berjuang, bab amal. Bab itu ranah antum. Paham ya? Sehingga kita tidak kontradiksi di sini. Jadi muncullah Jabariyah mengatakan aku tidak bisa apa-apa. Sudah, nyerah saja. Lah, kata siapa tidak bisa apa-apa? Bisa milih kok ini susu ini khamar. Kata siapa tidak bisa? Atau sebaliknya, Qadariyah yang mengatakan tidak ada takdir. Allah tidak tahu terjadi apapun kecuali sudah terjadi. Kumaha saya baik gitu. Gimana saya aja? Lah. Ini juga kufur. Ya, karena akidah Ahlussunnah beriman dengan takdir. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Di sini muallif rahimahullah ya menjelaskan kepada kita ayol ikhwah sisi sekali lagi keimanan, sisi keyakinan, sisi safe di sini dalam keimanan kita tentang takdir ini. Pertama, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini, hatta antum nulis sekarang, hatta anak ngangkat ini sekarang, hatta nanti antum pulang jam berapa, ya, apa yang terjadi setelah ini semuanya telah tercatat. Apa semuanya tidak akan luput dari takdir Allah. Sisi keimanan sekali lagi. Nah, takdir itu sampai terjadinya ada melalui 4 rangkaian. Boleh rangkaian atau tahapan. Tapi mungkin kalau untuk Allah rangkaian. Kalau tahapan berarti yang awal, yang ini belum dan seterusnya ada. Rangkaian sini. Rangkaian pertama. Yaitu atau tahapan pertama. Rangkaian pertama al-ilmu. Al-ilmu. Apa? Al-ilmu. Apa maksudnya? Bahwa segala sesuatu yang terjadi apapun. Yang sedang, yang telah dan yang akan terjadi. Sudah berada di ilmu Allah. Sudah diketahui oleh Allah. Bukan pas baru terjadi Allah baru tahu. Lah. Sudah ada di ilmu Allah. Ilmullahil azali. Ilmu Allah yang terdahulu. Lihat. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Allah katakan wa indahu ma'a. Lihat. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Hanya di sisi Allah kunci-kunci gaib. Termasuk gaib adalah apa yang terjadi esok hari. Ya kan? Kapan antum wafat? Apa nanti? Di surga apa? Taman surga apa taman neraka? Di surga atau neraka? Semua wa indahu mafatihul ghaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya yang gaib-gaib itu kecuali dia. Lihat, wa ya'lamu ma fil barri. Dia mengetahui semua yang di daratan, wal bahri, semua yang di lautan. Bahkan wa ma tasqutu mi waraqatin, tidak ada satu daun yang jatuh. Ya Allah. Subhanallah.
Di depan antum ada pohon apa? Mangga. Berapa daun tadi malam? Hah? Jatuhnya jam berapa? Ya, boro-boro tahu. Ya, pagi-pagi sudah nyapu aja deh. Daunnya jam berapa, jatuhnya jam berapa. Ya, ya Allah. Itu di depan rumah antum. Kira-kira berapa triliun atau biliar daun di alam semesta ini? Belum lagi daun pete. Jam berapa jam? Daun kelor. Allah. Lihat. Wa ma tasqutu min warakatin. Tidak ada satu daun pun jatuh. Illa ya'lamuha. Kecuali Allah tahu jatuhnya. Bahkan sebelum jatuhnya Allah tahu. Akan jatuh tanggal sekian, jam sekian. Berapa daun. Di alam semesta ini Pak Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Dan tidak ada satu biji di kegelapan bumi. Wala ratbin. Atau di tempat yang basah. Wala yabisin. Atau di tempat yang kering. Illa fi kitab. Kecuali semuanya telah tercatat. Beres. Ya. Apa yang terjadi dengan pengetahuan Allah. Ilmu Allah. Ma kana. Wa ma sayakunu. Wa ma lam yakun. Wa ma kana wa kaifa yakun. Ya. Baik yang telah ada, yang sedang ada, atau yang akan terjadi. Baik. Yang kedua. Al-kitabah. Apa yang terjadi? Apapun gerak yang terjadi, gerakan di bumi ini, baik gerakan kecil maupun gerakan besar, baik pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan, pada alam semesta ini, sudah tercatat. Tanggal berapa, jam berapa, apa yang terjadi, bagaimana terjadinya. Subhanallah. Makanya kata dalam ayat yang tadi, dalam surat apa tadi? Dalam surat Al-An'am 59, illa fi kitab, kecuali telah tercatat. Ya. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, Allah kata Nabi mencatat kataballahu maqadirul khalaiki, Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tadi ya Allah katakan ma asaba min musibatin, ya sebentar, ya na'am, dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin, tidak ada satupun yang mengena kita, musibah atau apapun kejadian-kejadian yang terjadi pada kita, illa fi kitabin, kecuali telah tercatat sebelumnya dalam kitab, maksudnya lauhil mahfuz, min qabli an nabru'aha, sebelum terjadinya. Jelas? Jelas? Sulit apa mudah? Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah itu sangat mudah. Makanya ada yang dikenal dengan lauh. Lauh itu kalau bahasa secara etimologinya papan tulis lauh. Tapi lauhnya di mahfuz. Mahfuz itu apa sih? Terjaga. Papan yang terjaga yang sekarang catatannya sudah sempurna, bahkan pena sudah diangkat, dan kata Nabi, apa itu? Apa buat nulis sebenarnya? Tintanya sudah kering. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan tinta pun sudah kering. Maksudnya tidak bisa dirubah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Sudah Allah ketahui. Allah catat. Maka yang ketiga. Ketika terjadi mustahil tanpa kehendak Allah. Masyiah, kehendak. Ya. Terjadinya baik yang baik maupun yang buruk. Bahkan terjadinya gerakan semua yang bergerak di alam semesta ini. Sampai tadi ada satu daun yang jatuh. Tidak akan pernah luput dari kehendak Allah. Save it.
Ya. Yang beriman, yang tersesat, ya, yang nanti masuk surga, masuk neraka, ada musibah, ada yang dapat nikmat. Ya Allah, hari ini kita lihat ada yang pakai mobil depannya ada bunga. Ada apa itu? Nikah ya. Masya Allah. Indah banget tuh mobil. Belum lama, nggak lama lewat mobil, wing, wing, wing. Mobil jenazah. Subhanallah. Baik. Allah Subhanahu wa taala lihat dalam banyak ayat. Ya. Dalam surat Al-Imran ayat 26, 27, dalam surat Al-Yunus ayat 25. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Engkau berikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki. Ya, wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau copot yaitu kerajaan bagi ya dari yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha'. Engkau gagahkan sebagian yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha'. Engkau hinakan sebagian yang engkau kehendaki. Biyadikal khair. Hanya di tanganmu semua untuk kebaikan. Bahkan Pak Bu, antum punya kehendak apa Pak? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Maka kita ini dan makanya seorang beriman itu butuh apa sih? Butuh baik sangka saja. Butuh yakin. Ya. Dan butuh yaitu dia mengembalikan segala urusannya kepada Allah. Sehingga subhanallah, kebaikannya menjadi pahala dan nikmat, keburukannya menjadi pahala dan juga menjadi membawa hikmah. Jadi kebaikan dan keburukan nggak bisa dihindari. Tapi bagaimana kita memanage kebaikan dan keburukan itu? Maka kebaikan kita bersyukur, keburukan kita bersabar dan berbaik sangka. Wallahi tidak akan terjadi keburukan itu tanpa izin Allah. Slow man, tenang, alhamdulillah. Seorang beriman, ya, kenapa? Karena kejadian segala sesuatu apapun dan kita tahu bahwa itu takdir Allah kalau terjadi. Kalau terjadi. Ya. Baik, ma'asyarul muslimin, masyiah yaitu kehendak Allah. Lalu kemudian yang terakhir al-khalaq yaitu penciptaan. Penciptaan. Bahwa apapun yang terjadi baik yang berbentuk ataupun sekedar gerakan ya, perjalanan dan seterusnya, apapun yang terjadi Allah yang menciptakan. Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, dari tidak ada yang menjadi ada. Subhanallah. Apapun. Adanya mesin ini, hakikatnya apa? Allah yang ciptakan. Walaupun di sana ada sebabnya. Di situ ada ranah usaha, ranah kehendak. Oh, ranah usahanya untuk nyumbang. Dapat pahala antum di situ. Ya. Ketika sudah terjadi masuk adanya masjid ini, subhanallah, adalah takdir Allah. 50.000 tahun sebelum mencipta langit dan bumi sudah ditakdirkan akan ada masjid di Kebaharan. Apa? Bang Des. Ini Kebaharan. Di Bang Des. Semua sini. Termasuk bid'ah, termasuk syirik. Iya, Allah takdirkan. Semua terjadi. Ya. Ustaz, Allah takdirkan keburukan. Iya, Allah takdirkan keburukan. Tapi tidak ada yang buruk mutlak di sisi Allah. Ya, tidak ada yang buruk mutlak di sisi Allah SWT. Namun dengan hikmah. Contoh Allah menciptakan syaitan. Kan buruk syaitan itu. Kenapa Allah takdirkan diciptakan? Naam dengan hikmahnya. Subhanallah. Ya, dengan adanya syaitan sehingga ada ujian bagi kita. Dan ujian itu ngangkat derajat kita. Ada pelaku perbuatan dosa sehingga Allah bukakan pintu tobat. Dan Allah sangat mencintai tobat. Dan seterusnya. Kalau hidup lurus-lurus aja, ya nggak ramai. Ya, nggak ada yang kegoda setan gitu kan.
Dan kita pun bisa mengambil hikmah. Oh, si fulan ngikuti jalan syaitan. Kita banyak hikmah Allah SWT. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang buruk secara mutlak. Ya, tidak ada ciptaan Allah yang buruk secara mutlak. Maka ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa yang terjadi apapun, baik yang nampak ataupun yang berbentuk gerakan, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Safe itu ranahnya safe, ranahnya iman. Sehingga tadi kita tenang, tidak berputus asa dengan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita, dan juga tidak terlalu sombong ketika ada kebaikan menimpa kita. Karena semuanya siapa? Allah. Namun sekali lagi, itu ranah Allah. Itu adalah rububiyah Allah. Itu adalah rahasia Allah. Yang Allah kabarkan kepada kita. Ya, kewajiban kita yaitu cukup beriman yakin 100%. Tapi ketahuilah bahwasanya di sana ada kewajiban kedua. Allah juga yang perintahkan. Allah perintahkan kita beriman dengan takdir. Allah juga perintahkan kita beramal. Betapa banyak amal. Wa amilus solihat. I'malu, berbuatlah. Ya. Kita diberikan beramal, berikhtiar. Ya, tidak bersandar kepada takdir. Tidak boleh. Tidak boleh bersandar kepada takdir. Ya, kumaha takdir nabailah. Ya, Mas, pengen punya anak. Iya, nikah enggak gimana takdirnya aja. Ya. Mas pengen masuk surga. Iyalah pasti itu. Ya sholat lah. Oh, nanti juga takdir. Nah, Mas gimana? Cari nafkah Mas. Istri makan gimana? Oh gampang, ada takdir. Lah. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal gitu. Ya. Gitu. Atau antum berhujah dengan takdir dalam berbuat maksiat. Tadi deh. Hari ini kayaknya anak ditakdirkan zina deh. Hari ini ditakdirkan zina. Astagfirullah. Dia mencari hujah dengan takdir. Lalu setelah itu dipanggil sama polisi. Kenapa kau mencuri? Ribut-ribut polisi. Ini takdir Allah semua. Lihat. Dia berhujah dengan takdir. Dalam perbuatan maksiat haram tidak boleh. Ya. Berhujah dengan takdir. Dalam perbuatan maksiat. Bukan dalam rangka bertobat. Adapun dalam rangka bertobat. Qadarullah, astagfirullah. Ya. Qadarullah, ana tadi malam bermaksiat. Tapi anda ingin taubat. It's okay. Tapi kalau antum meremehkan. Kenapa antum tadi malam maksiat? Ya ngapain ribut-ribut? Ini ketakdir Allah kok. Lah. Tidak boleh. Karena di situ ada ranah usaha. Ada ranah usaha. Maka sekali lagi bahwa. Ya. Cukup sekali lagi. Bab takdir. Bab iman. Bab yakin. Safe di sini. Tidak boleh antum ingkari. Semua terjadi. Sudah diketahui. Sudah dicatat. Sudah dikehendaki. Dan. Tidak mungkin keluar dari penciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan seluruh aktivitas dan perbuatan kalian. Allah Subhanahu wa taala. Naam, lalu Allah yang memerintahkan iman kita pada takdir, Allah juga yang memerintahkan kita beramal. Doa lah Pak, doa itu juga amal. Berdoa, ya. Gitu. Ada ranah amal kita, berdoa, meminta kepada Allah. Ya, kemudian kita beramal soleh, berbuat baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Barakallahu fikum ayol ikhwah. Ya, itu adalah sekilas tentang kewajiban kita iman kepada qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Barakallahu fikum. Ya, ada sebagian mengatakan qada dan qadar. Ada yang mengatakan sama qada dan qadar. Yang sahih ya, takdir itu secara urutannya yang tadi, yang sebelumnya dalam ilmu, dalam catatan itu namanya takdir. Ya. Jadi kalau arsitek mah lagi bikin apa namanya? Lagi membuat rancangan rumahnya. Di atas ilmu sudah dicatat. Nah, yang lalu setelah itu dia bangun selesai itu qada. Itu qada. Ya, kejadiannya itu qada.
Ya, rancangan sebelumnya namanya takdir. Takdir itu diperkirakan secara bahasa. Ya, direncanakan. Gitu ya. Namun makanya kita sering kita sering dengar qada dan qadar. Qada dan qadar, qada itu kejadiannya, takdir itu sebelum terjadi di atas ilmu Allah, catatan Allah dan kehendak Allah. Nah, kalau sudah terjadi itu namanya apa? Qada, ya. Ayul ikhwan rahimakumullah, itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, semoga Allah SWT, ikhwan, memintalah kepada Allah. Semoga Allah senantiasa mentakdirkan takdir yang baik untuk kita. Ustadz kan sudah ditakdirin. Jangan ngomong itu. Ya, sekali lagi, jangan ngomong itu. Kita sudah ditakdirkan. Nggak usah mintalah. Lah. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu sia-sia. Ya tadi, antum suruh beramal, suruh berdoa. Bahkan di antara doa kepada Allah minta takdir-takdir terbaik. Ya, maka tidak mungkin itu perintah sia-sia. Pasti ada manfaatnya dan itu ranah usaha kita. Ya, jangan pernah tuh ngapain doakan sudah takdir. Ya Allah. Lah. Ya, jangan ngurusin takdir, cukup iman saja. Sekarang urusin perkara-perkara yang Allah perintahkan, tunjukkan kepada kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Berdoa, semakin mendekatkan diri kepada Allah, berbaik sangka, yakin, ya. Kemudian kita pun berusaha, bersungguh-sungguh, istiqamah, berlomba, itu usaha kita. Jangan kita berpangku kepada takdir. Ya, wallahu alam. Kalau semuanya berpaku kepada takdir, semua urusan tidak akan beres. Ya, ada bos. Ya, kenapa kamu bekerja di kantor? Tidur, ya. Kenapa kamu terlambat? Bos, jangan marah-marah. Ini kan takdir Allah. Gitu. Gak akan beres urusan. Ya, gitu. Suami juga sama, istri juga sama. Karena semuanya bersandar dengan takdir. Betul. Ya, tapi ingat di sana ada ranah kita, ranah usaha dan tidak boleh bersandar dengan takdir. Ya, barakallahu fikum, hafizakumullah. Ya, jadi ada dua sisi, dua tema. Tema wajib iman kepada Allah. Yang kedua, dan itu adalah sisi Allah, sisi keimanan. Dan ada sisi kita, yaitu wajibnya juga Allah mewajibkan kita beramal, berikhtiar, berdoa, berbuat, memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, sehingga itu pun bermanfaat di sisi Allah, akan dicatat, akan ditimbang, akan dapatkan pahala, akan menjadi pemberat pahala, buku catatan amal akan diberikan, surga dan neraka. Surga dengan rahmat Allah, neraka dengan keadilan Allah, bukan kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Yang zalim antum. Wa ma dharamahumullah. Allah enggak pernah mendolimi kita. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri. Semoga bisa dipahami ya. Wallahu alam. Wa sallallahu Muhammad. Ya, itu mungkin. Ya. Ada yang bertanya, ikhwan? Secara langsung boleh. Sebelum ana tutup ya, atau antum bertanya, insyaallah sudah sampai ya kabar bahwa alhamdulillah di MIAS, alhamdulillah insyaallah terus kita dukung, ya kita kawal, yaitu pendidikan baik yang boarding ataupun yang full day school, ya di tingkatan-tingkatan yang terus juga ditingkatkan di sini. Tentunya orang Serang, ya dekat ke MIAS ini, alhamdulillah, ya ada solusi untuk pendidikan di Cilegon, ya termasuk alhamdulillah di Pandeglang. Ya di Pandeglang tahun ini selain program yang sudah berjalan lama dari mulai PAUD sampai sekolah tinggi, ya juga tingkatan SMP, SMA yang silakan banyak pilihan. Ya ada yang SMP IT, SMA, SMP IT, ada yang Darus Syariah, ada Darul Hufal. Ya. Gitu. Di sini ada kurikulum berbasis agama dan umum, ada hanya kurikulum agama, ada hanya kurikulum tahfidzul Quran SMP SMA-nya. Ya. Silakan
juga bisa di sana. Dan tahun ini ya alhamdulillah kita sudah mulai juga membuka putri ya. Ya, hanya tingkatan SMP. Putri hanya tingkatan SMP. SMA-nya tahun depan. Ya, SMA-nya tahun depan ya dengan kurikulum Dar Syariah yaitu 90% hanya ilmu agama dan tahfidzul Quran. Ya, ijazahnya paket B dan C di bawah PKBM ya untuk santri putrinya. Ya, itu mungkin informasinya. Wa jazakumullah khair. Nah, ada yang lain? Nah, silakan. Salam. Ah, hadiah. Pertanyaan bagus. Hadiah, Masya Allah. Nggak ada yang kasih hadiah. Nanti, atau ada kasih hadiah antum. Masya Allah. Biasakan, Masya Allah, untuk saling menambah cinta. Semakin dekat, saling cinta adalah saling memberi hadiah. Tahadu, tahabu. Salinglah memberikan hadiah, ya maka kalian akan saling mencintai. Itu secara umum, hukum asal hadiah, hadiah, alhamdulillah. Tapi terkadang masalahnya, ya hadiah dijadikan alat untuk melakukan kecurangan setelah ada udang di balik rempeyek. Yaitu hadiah tapi ada tujuan tertentu. Ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dia memiliki tugas tertentu. Ya. Untuk memudahkan yang lain dalam tugasnya itu. Atau untuk memudahkan urusan lembaga yang dia dipekerjakan di situ. Dan dia sudah mendapatkan hak dari lembaga itu. Gaji. Ya. Kalau Anda misalkan seorang dosen. Oke. Kalau Anda seorang pegawai. Lalu Anda dapat hadiah dari customer atau dari murid. Ya. Dalam urusan Anda yang Anda memang digaji untuk itu. Maka ini haram. Apa yang ditutup? Yang ditutup babnya bab riswah. Sehingga Anda dalam berbuat dan bekerja nanti tidak objektif. Mohon maaf, makanya saya haramkan di pondok ustadz nerima hadiah dari wali santri. Nggak boleh. Wali kelas misalkan, nggak boleh. Nanti nggak objektif. Yang dikasih hadiah itulah santri yang yang tidak ngasih hadiah ya udah. Padahal tugas dia harus sempurna. Ya ini peraturan, tidak boleh. Ya. Nah, yang terkait dengan entah Anda di lembaga pemerintah atau lembaga swasta atau di ya, satu pekerjaan yang emang tugasnya Anda itu. Ya. Pertama dari sisi Anda tidak boleh menyulitkan orang lain. Ya, karena Anda tugasnya itu. Yang kedua, juga tidak menerima hadiah dari yang lain karena posisi Anda. Karena Anda akan dibuat tidak objektif. Ya, ada pulus, mulus akhirnya. Tidak ada pulus, mampus. Ya. Tapi kalau Anda dapat hadiah dari umi Anda, nggak ada hubungan sama kerjaan kita. Ya, dapat hadiah dari teman misalkan di ya, nggak ada hubungan dengan pekerjaan kita, ya nggak apa-apa. Gitu kan? Jadi gitu. Hadiah yang dikhawatirkan hadiahul amil. Hadiah pekerja yang dia sudah digaji untuk itu dan orang yang memberikan hadiahnya ada hubungan dengan pekerjaan dia. Ya, maka ini hendaknya tidak boleh, ya. Gitu.
Wallahu alam. Kecuali mungkin apa pekerjaan Anda yang lain. Ya, misalkan Anda seorang apa? Eh, dosen misalkan, ya. Lalu Anda eh, apa contohnya misalkan ya, dapat hadiah dari ya seseorang yang tidak ada hubungan dengan urusan Anda, maka tidak ada masalah. Ya, tapi kalau Anda ya ada hubungan dengan kita, maka itu yang bermasalah. Ya, jadi khawatir hadiahnya membuat kita tidak objektif. Ya, sehingga tadi itu kalau orang sudah sering memberikan hadiah, lalu ya yang ada nanti tidak enak. Yang ada tidak enak. Sehingga yang seharusnya tidak dimudahkan dimudahkan. Yang tidak seharusnya tidak boleh jadi boleh. Ya, itu yang dikhawatirkan dalam agama kita. Ya, makanya kata Nabi SAW, maka hadiah amil seperti ini adalah gholul, yaitu korupsi atau yaitu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Yang juga dikhawatirkan menjadi riswah. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang memberikan sogokan atau yang nyogok dua-duanya di neraka. Nah, ada yang lain? Ada yang bertanya lagi? Ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Jazakallahu khair. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.